Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang pasti memiliki sebuah rumah. Entah itu yang menyewa, mengontrak, ataupun yang sudah memilikinya secara pribadi. Setiap rumah memiliki bentuk dan karakternya masing-masing. Ada yang besar, ada yang kecil, bentuknya unik, bahkan ada yang sangat sederhana sekali, dan juga tidak bisa dipungkiri. Juga pasti ada yang sangat mewah bagi sana. Tapi dalam kenyataannya setiap rumah memiliki hal yang terbaik bagi setiap penghuninya apapun keadaannya. Karena setiap rumah akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya untuk melepas lelah dari setiap aktivitas dan kegiatan yang dilakukan. Dan demikian juga dapat melakukan perjumpaan dengan keluarga, sahabat, kerabat dengan nyaman dan tenang serta mendatangkan sukacita. Rumah adalah menjadi tempat yang paling dirindukan ketika melewati perjalanan yang jauh dan panjang. Saya mengajak kita saat ini untuk upayakan seandainya rumah yang kita miliki saat ini ditambah lagi fungsinya. Ditambah rumah itu menjadi kantor, menjadi kafe, menjadi restoran, kedai makanan, toko ataupun segala macamnya. Tentu tidaklah senyaman sebelumnya untuk melakukan semua aktivitas-aktivitas yang bentuknya secara pribadi. Akan ada banyak hal-hal yang kemudian tidak mungkin bisa dilakukan seperti sebelumnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika sebuah rumah ibadat yang dikunjungi Tuhan Yesus Kristus, ternyata yang seharusnya fungsinya menjadi rumah peribadatan, rumah doa, di mana ada hubungan Allah dengan umatnya, ternyata bertambah fungsinya. Adanya perdagangan terjadi, adanya penjualan, pembelian, kemudian begitu banyak aktivitas yang akhirnya menimbulkan hal yang tidak benar. Pasal 19 ayat 46 berkata, katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Kemarahan Yesus Kristus terjadi sehingga ia mengusir orang-orang yang ada di bait Allah, di mana mereka melakukan berbagai macam aktivitas, bahkan sampai terjadi keributan, pertengkaran, dan tidak bisa dipungkiri semuanya itu merusak peribadatan yang seharusnya nyaman. Dia menjumpai banyak pedagang yang sedang berjualan di dalam bait Allah untuk mencari keuntungan, dan ia pun marah besar serta kemudian mengusir mereka. Yesus Kristus hadir untuk membuat bait Allah kembali seperti fungsinya. Sekarang menjadi perenungan bagi kita sekalian pada hari ini. Kita dikatakan adalah sebagai bait Allah. Manusia adalah bait Allah, di mana ia adalah seharusnya suci, kudus, dan melakukan kebajikan firman Tuhan. Nah sekarang bagaimana kita dalam melakukan fungsi itu dalam setiap hari? Sudahkah seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Atau sebenarnya kadangkala kepentingan pribadi, bahkan meninggalkan Tuhan, dan tidak membiarkan kita sebagai bait Allah melakukan kebenaran itu tiap hari. Melewati firman hari ini kita dihantar untuk melakukan yang terbaik, untuk menjadi bait Allah yang terbaik, yakni dalam diri kita selalu ada doa pujian, tidak ada lagi yang namanya keributan, kemarahan, kebencian, iri dengki, dan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi sebagai bait Allah yang terbaik, justru mencerminkan kasih karunia-Nya dan melakukan firman, dan mewujud nyatakannya itu semua melewati sikap, perilaku, dan perbuatan yang kita lakukan tiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman hari ini. Kami menyadari kami tidaklah sepenuhnya sempurna di hadapan-Mu, dan kami sadar sepenuhnya begitu banyak dosa dan kesalahan telah kami perbuat. Pulihkanlah kami ya Tuhan, umat-Mu ini, sehingga menjadi umat yang melakukan kebajikan Tuhan, dan melewati diri kami boleh mencerminkan kasih karunia dan bait Allah yang sejati. Firman boleh dinyatakan melewati sikap dan perilaku perbuatan kami, dan kami percaya Engkau menuntun kami melakukan yang terbaik dan menjadikan diri kami sebagai fungsi kebenaran firman yang sesungguhnya. Amin.